Ahsanil hal bikuwatika wa qudratika ya aziz wa ya fata'al. Amma ba'du. Hadratul Mukarram yang kita hormati, yang kita banggakan, Bapak pengawas kita, Bapak Udani Harja MPD yang sudah hadir, alhamdulillah. Yang kita hormati juga, yang kita banggakan, Ibu Kepala SDN Masjid Priai, Ibu Khalilah SPD, Bapak Ibu Dewan Guru SDN Masjid Priai. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul pagi menjelang siang pada hari ini. Bapak komite juga yang alhamdulillah hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan kesehatan ini selalu kita bisa manfaatkan untuk bisa mengaplikasikan ilmu kita, membimbing anak-anak didik kita, dan selalu berkiprah dalam dunia pendidikan. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak hadirin, bapak pengawas yang kami hormati, terlebih kami sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan, karena tidak asing lagi kita ya dengan bapak pengawas. Alhamdulillah bapak pengawas juga mudah-mudahan sudah lebih memahami keadaan kita di sini. Terlebih kita tinjau acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga adalah diskusi, yang keempat penutup atau doa. Para bapak hadirin, mari kita manfaatkan waktu pada siang hari ini dengan kita membuka acara dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Pengawas kita kepada Bapak Udani Harja. Dengan segala hormat dipersilakan. Bapak mohon izin ya, Yang Guru mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa yang sangat saya hormati yaitu Bapak pengawas kita, Bapak Udani Harja MPD, tak ketinggalan kepada Dewan Guru SDN Masjid Priai yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan penilaian observasi kepala sekolah SDN Masjid Priai. Tepatnya yaitu di hari Senin tanggal 15 September 2025. Bapak pengawas mohon izin untuk mempresentasikan sebagaimana yang sudah dibuat kinerja kepala sekolah yang tertera pada RHK, yaitu tentang presentasi visi dan misi SDN Masjid Priai. Nah, sebelumnya izinkan untuk mempresentasikan. Di sini langsung saja untuk daftar
tenaga pendidik dan kependidikan, alhamdulillah tidak mengalami perubahan. Seluruhnya yaitu ada 11, satu kepala sekolah, satu operator, dan satu penjaga, 8 lainnya yaitu guru, 6 guru kelas dan 2 guru bidang. Untuk kualifikasi, alhamdulillah seluruhnya dari kepala sekolah dan guru bidang itu sudah S1 semua. Hanya yang SLPA itu penjaga. Nah, di sini luar biasa kita memiliki guru yang sudah kualifikasi S2. Nah, ini guru-guru di sini alhamdulillah menurut saya itu penunjang, pelengkap, bahkan saya tidak mampu berbuat apa-apa tanpa bantuan dari guru-guru semuanya. Alhamdulillah Bapak, selama saya di sini dari mulai Juni, kurang lebih Juni, Juli, Agustus, hampir 4 bulan itu dari kekeluargaan, kerjasama, dan sikap saling menghargai, meskipun memang keberadaan saya baru, terbilang mudah, dan secara pengalaman mengajar mungkin jauh ya dengan yang sudah senior di sini. Alhamdulillah dapat sejalan dan beriringan dengan baik. Itu yang Holil rasakan. Lalu selanjutnya, nah ini untuk mengenalkan kembali profil sekolah SDN Masjid Priai. Nah, di sini Bapak, untuk logo sekolah kita sepakat ini logo yang kita tetapkan, yaitu yang kita pakai mulai kepemimpinan saya di sini, yaitu logo SDN Masjid Prianya seperti ini. Nah, di mana logo yang dibuat itu memiliki arti tersendiri. Jadi tidak hanya sebatas logo, tapi itu ada maknanya. Yang pertama itu perisai, itu melambangkan benteng yang kokoh. Ya, ini perisainya. Keteguhan hati, nah, disiplin dan dedikasi dalam menghadapi tantangan. Jadi itu harapannya. Yang kedua itu pena, ini melambangkan semangat belajar, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan, serta membimbing siswa menuju masa depan yang cerah. Yang ketiga yaitu gambar topi toga, ini melambangkan sebuah pencapaian akademik dan tujuan pendidikan yang tinggi. Dan sayap melambangkan cita-cita yang tinggi, kebebasan berpikir, dan kemampuan untuk terbang mencapai impian melalui pendidikan. Nah, adapun untuk warna, kenapa warna biru? Warna biru ini melambangkan sebuah kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketenangan, termasuk juga kedamaian. Alhamdulillah. Warna kuning ini melambangkan semangat, optimisme, dan energi. Dan warna putih, warna dasarnya ini melambangkan kebersihan dan kesucian serta cita-cita luhur. Jadi ini logo tidak hanya sebatas logo, karena ini merupakan sebuah harapan. Tentunya saya yang sekarang sedang memimpin, jadi semoga memang selanjutnya senantiasa bisa beriringan gagasan-gagasan yang baik dari kepala sekolah ataupun dari guru-guru itu bisa diimplementasikan untuk kemajuan sekolah dan perkembangan yang lebih baik bagi peserta didik. Nah, ini untuk logo sekolah kami, Bapak. Nah, adapun untuk visi sekolah sebagaimana yang sudah dirapatkan, sudah dimusyawarahkan bersama, ini kita sepakat, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter, dan berwawasan global. Nah, di sini visi itu
sebuah gambaran atau impian yang ingin dicapai oleh kita, oleh kepala sekolah dan dewan guru SDN Masjid Priai. Jadi ini kalau sekolah tidak punya visi berarti tidak ada arahan mau kemana sekolah itu dibawa. Artinya semoga tidak hanya sebuah visi yang memang digagas baik dalam narasi tapi nol dalam kenyataan. Jadi bismillah Bapak, mudah-mudahan dengan visi ini terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berkarakter dan berwawasan global. Jadi ini harapan kami Bapak untuk ke depannya. Nah, untuk misi sendiri ini kami menguraikan dari visi tersebut. Dari visi itu ada 3 aspek. Yang masing-masing aspek itu memiliki 2 misi. Yang pertama, mewujudkan peserta didik yang berprestasi di bidang akademik melalui penguasaan materi pelajaran dan olimpiade sains nasional. Ini ketika berprestasi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan non akademik melalui kegiatan kultur, budaya literasi, senam sehat dan kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka dan pencaksilat. Adapun untuk masuk ke poin berkarakter, meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjadikan peserta didik yang jujur, disiplin, tanggung jawab dan peduli lingkungan. Lalu untuk berwawasan global, yaitu ada 2 poin. Yang pertama, menciptakan peserta didik yang adaptif terhadap tantangan dan perubahan zaman. Yang kedua, menciptakan peserta didik berpikir kritis baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ini visi yang kami gagas. Sebelumnya memang kita sudah rapatkan, saya yang mengusulkan dan memang kita dibahas bersama. Nah, ini di sini semoga di misi ini kita bisa mewujudkannya untuk ketercapaian sebuah visi sekolah kita. Nah, lalu selanjutnya adapun untuk tujuan sekolah ini merangkum dari visi dan misi. Yang pertama, mencapai pendidikan yang bermutu, efisien dan relevan. Nah, yang kedua, mencapai rata-rata minimal literasi dan numerasi. Nah, kebetulan memang kemarin Bapak hasil rapot pendidikan kita ya di bawah masih kurang. Jadi ini harapan kami nanti bisa mewujudkannya untuk mencapai nilai minimal setidaknya. Tapi harapan besarnya kita bisa lebih tinggi lagi persentase yang didapatkan. Yang kedua, menghasilkan siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menjadikan lingkungan sekolah sebagai wahana belajar. Menjadikan lingkungan sekolah sebagai wahana belajar yang aman, nyaman, dan tertib. Lalu menjadikan sekolah sebagai kebanggaan masyarakat serta dapat menghasilkan lulusan dengan karakter dan prestasi yang baik. Yang terakhir yaitu menjadikan budaya positif bagi semua warga sekolah. Nah, ini untuk tujuan sekolah yang ingin kita capai, yang tentunya pencapaian itu kita lakukan setiap hari. Ketika memang kepala sekolah dan guru bersinergi dalam mendidik putra-putri yang ada di SDN Masjid Priai. Jadi semoga memang harapan saya pula kepada Dewan Guru semua, mari kita capai visi yang sudah kita buat. Tidak hanya sebuah narasi atau deskripsi atau gagasan, tapi ada implementasi nyata di mana kita bisa bareng-bareng. Karena saya tanpa guru-guru atau guru-guru tanpa dukungan kepala sekolah, atau kita semua tanpa saling mendukung atau hanya saling mengandalkan, maka itu tidak akan tercapai dengan baik. Jadi alhamdulillah memang untuk sekarang alhamdulillah Bapak
sudah terlaksana, walaupun meskipun memang kesempurnaan belum sampai, dari kita masih ibaratnya masih posisi dari baik, tapi mempertahankan dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Nah, adapun Bapak untuk program kegiatan di SDN Masjid Priayi, mungkin ini yang tercatat saja. Terkadang memang banyak hal-hal kecil yang sudah kita lakukan tapi tidak tercatat gitu ya. Yang pertama itu ada Kurindu, kultum ringan dan sholat duha, itu di hari Jumat ya, sebelum kegiatan intrakurikuler. Alhamdulillah sudah berjalan Bapak dari Holila semenjak Holila di sini gitu. Yang kedua kegiatan pramuka juga alhamdulillah Bapak kita ngambil pelatih ya dari luar. Dan kegiatan pramuka ketika di Kasemen juga alhamdulillah kita bisa berpartisipasi, meskipun sekolahnya dikatakan kecil, tapi kita berusaha untuk memberikan pengalaman terhadap siswa gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada semarak, senam dan makan bersama anak-anak. Ini dilakukan di hari Sabtu Bapak. Jadi setelah senam sehat, alhamdulillah tidak terlupakan, kecuali mungkin ketika cuaca kurang mendukung ataupun ketika kitanya sedang kegiatan yang mendesak harus membawa siswa keluar. Nah, di sini alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Ini karena di hari Sabtu ini nggak ada MBG ya Bapak. MBG itu hanya hari Senin sampai Jumat. Nah, kebetulan memang sebelum ada program MBG juga ini sudah terlaksana. Jadi pas ya Bapak Ibu ya, ketika makan bersamanya itu ada di hari Sabtu, karena makan kita sedang tidak ada jatah gitu ya. Nah, lalu ada pencak silat itu sekarang masuk ke kegiatan ekstrakurikuler, sudah tidak masuk lagi ke intra. Alhamdulillah Bapak dalam penjadwalan juga sudah saya sampaikan ketika memang dengan Bapak pengawas dan seluruh kepala sekolah di SDN Kesatriaan bahwa untuk pencaksilat sudah lagi tidak masuk ke jam pelajaran. Dan ketika Dewan Guru sudah membuat jadwal itu, sebelum saya tanda tangan memang dilihat terlebih dahulu, jadi sudah tidak masuk lagi. Nah, di mana pelaksanaannya pencaksilat? Jadi nanti ini adanya di akhir Bapak, di hari Sabtu. Di hari Sabtu ini pelatihnya alhamdulillah kebetulan kita Pak Kus ya, Pak Kusnawan, karena memang beliau sudah punya sertifikat ya pencaksilatnya juga, jadi tidak perlu dari luar gitu Bapak. Ini semuanya memang program ini seluruh gurunya sudah tahu. Terus ada Kombel, namanya itu kompak. Kompak itu kolaborasi, mandiri, pembelajar, aktif dan kreatif. Nah, walaupun memang masih tersendat-sendat Bapak untuk Kombel ini, nanti mohon arahannya dari Bapak untuk kedepannya harus seperti apa, poin apa saja yang memang harus ada di Kombel gitu tuh. Nah, terus ada serasi, senangnya acara literasi. Nah, ini mungkin masih kembali kepada guru kelasnya masing-masing ya. Yang namanya literasi kita sedikit-sedikit karena ini yang mengelola guru kelas. Meskipun memang ketika di rapat kita ingin memberdayakan perpustakaan dengan membuat terjadwal. Itunya sudah Bapak ketika kelas rendah ya di jam hari Selasa ya, Selasa dan Kamis ya. Nah, hari Selasa kelas rendah, hari Kamis kelas tinggi. Nah, ini untuk program Bapak. Adapun kayak program penghijauan ini sedikit-sedikit semuanya kita bergerak. Terus kayak menjaga kebersihan, alhamdulillah semua guru, penjaga, seluruh warga sekolah, dan kita tidak hentinya juga selalu mengingatkan kepada siswa. Nah, di sini dalam pengalaman Holila di sini itu ada yang memang mungkin sekarang ketika memang Holila masuk ke sini lumayan ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Mungkin boleh ditanyakan kepada Dewan Guru, terutama ketika memang kayak upacara, yuk kita dari memakai topi, dari yang tadinya masih pelotos Bapak, alhamdulillah sekarang hampir 90%, mungkin 95% lah dikatakan bertopi semua Bapak. Jadi asal kepala sekolah mau menghimbau, guru bekerja sama bergerak, alhamdulillah semuanya terlaksana gitu. Jadi sedikit-sedikit kita bebenah menuju yang lebih baik lagi yang tadinya sudah baik.
Alhamdulillah kalau dibilang Bu Holilah di sini nyaman, insya Allah nyaman, karena bagi Holilah gini, dimanapun saya berada itu saya tidak akan terpengaruh oleh lingkungan luar, karena yang saya pegang itu sebuah integritas, Bapak Ibu. Dimanapun kita kerja, berapapun level usia kita, kalau kita punya tanggung jawab, nah kita insya Allah kita bisa, gitu ya. Jadi bisa itu bukan hanya sebuah wacana, tapi ketika kita mau aktif melakukan perubahan. Jadi sebelum kita menggaungkan perubahan ke orang lain, kalau kita sendiri tidak ingin berubah, maka selamanya tidak akan berubah. Nah di sini alhamdulillah Bapak, dukungan itu semuanya mendukung dan menurut Holilah sangat bagus. Nah ini untuk contoh-contoh dokumentasi Bapak untuk kegiatan pramuka. Yang kemarin acara GIPA, terus di sini ada ketika ada pelatih, mungkin tidak dimasukkan ke slide semua ya Bapak ya, karena cukup banyak. Nah, kegiatan pramuka di sini. Terus, nah ini contoh ketika pencak silat dan kegiatan upacara juga alhamdulillah terdokumentasikan. Ini ada Purindu, kultum ringan dan sholat duha. Jadi di sini alhamdulillah semua guru bapak-bapaknya ikut sholat Bapak, jadi tidak kecuali mungkin kalau bagi perempuan yang sedang berhalangan atau sedang menjaga ketenangan gitu ya, ada yang memang menjaga. Ini untuk sholat duha lagi dilanjutkan dengan kultum. Ada semarak, senam dan makan bersama anak-anak. Alhamdulillah dengan senam ini rasanya ada semangat baru ya. Karena senamnya itu kita variatif Bapak. Jadi bukan hanya senam anak Indonesia hebat, tapi kita bisa senam SKJ 2012, bisa senam pramuka jilid 1, terus bisa senam, rasanya mungkin ada 7-8 senam yang kita terapkan Bapak. Ya kebetulan memang Holilah sendiri senang Bapak. Maksudnya senang-senang dan guru-gurunya juga banyak yang bisa ya. Bagus ya ini. Semuanya pokoknya hadir semua di lapangan. Nah, ini alhamdulillah ini. Jadi selain kitanya gembira, sehat, kekeluargaan ya, kebahagiaan juga dapat. Nah, ini untuk rutinitas penyambutan siswa. Ini bukan hanya sebuah omong-omong, memang boleh ditanya mungkin sama guru-guru ataupun pedagang Bapak. Cuman memang alhamdulillah tidak sering mendokumentasi. Ini pun punya ada nggak gitu ya ke Bu Eva waktu kita ini padahal banyak sekali jujur gitu ya. Suka kenapa Holilah ikutan menyambut, karena bagi Holilah gini, saya kepala sekolah, biasanya kepala sekolah itu tidak dikenali oleh siswa karena jarang ngobrol, hanya tugas. Tapi ketika Holilah bisa datang pagi, Holilah selalu ngobrol, nanya anak-anak, terus bahkan dengan ibu-ibunya juga ada yang sempat curhat gitu Bapak, sambil menjaga gitu tuh. Karena apa? Mungkin guru Holilah itu masih melekat Bapak. Jadi ketika memang ada guru yang kosong, jika sedang tidak mengerjakan tugas kepala sekolah keluar ataupun lagi sedang di laptop, senang sebetulnya Holilah masuk gitu, ke kelas gitu. Jadi tidak mau hanya prinsip Holilah itu yang saya bisa lakukan. Tidak usah menyuruh orang dulu, walaupun itu bisa gitu kan. Cuma saya justru ngomong, biasanya saya ke kelas saya apa ya? Ya udah, yang bisa kita lakukan saja gitu. Kecuali mungkin kita ada yang tidak bisanya, itu hal yang wajar karena tidak sempurna, jadi kita butuh bantuan dewan guru. Alhamdulillah selalu dibantu dengan tangan terbuka. Ini ketika penyambutan memang selalu ya, bahkan sudah dibuat jadwal Bapak. Jadi nanti kepada dewan guru jadwal tidak hanya sebatas jadwal gitu ya. Pak, mohon maaf deh, sebetulnya banyak kolom-kolomnya, cuma kan tidak dimasukkan semua. Jadi kayak ada lomba kerupuk, biskuit, tarik tambang, lomba joget. Yang lomba joget yang bikin ngakak-ngakak, udah itu mah jangan dimasukin lah gitu ya. Anak-anak happy semua, yang lari, isu bendera apapun itu. Alhamdulillah banyak sekali mata lomba yang itu. Nah ini kebetulan ini baru tadi pagi Pak. Kalau ini itunya mah programnya mah itu
sambil gelatik itu Pak, waktu di grup penggerak itu gerakan kelas cantik. Ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ya Bapak Ibu ya. Saya sempat himbau, cuman kita penilaiannya nanti digabung dengan Mas Mulun. Jadi tadi sudah diumumkan di lapangan di depan seluruh siswa gitu ya, untuk apresiasi juara dekorasi kelas dan panjang mulut ya. Karena memang ketika memang yang juara mungkin setiap sekolah levelnya beda Bapak. Tergantung kemampuan sekolah, tergantung tingkat ekonomi orang tua, banyak faktor sekali. Nah, adapun untuk di sini ya yang juara itu ketika memang dia ada sebuah keinginan kerjasama dan ingin ada perbaikan kelas yang tadinya mungkin kosong melompong, sekarang ada warna lah. Nah, dan kebetulan kelas ini Bapak ya yang juaranya. Sebetulnya saya tidak melihat harus di atas langit-langit seperti apa, tidak, karena itu di luar kendali kita gitu kan. Harus gitu. Tapi yang penting mah cara penataan, sempat ngobrol sama Pak Haji kalau sepertinya menata ini kiri kanan harus seimbang ya kan, atas bawahnya gitu kan. Itu begitu juga dengan di kantor. Nah ini, jadi ini sebuah apresiasi. Sebetulnya kalau untuk hadiah kita tidak mampu memberikan hadiah yang berharga Bapak, tapi ketika apresiasi itu diberikan itu luar biasa, anak-anak senangnya gitu. Nah ini sudah dilakukan, alhamdulillah. Nah, sudah Bapak, terima kasih. Itu mungkin untuk yang sudah dilakukan selama kurang lebih 4 bulan terakhir ini. Nanti kepada Bapak pengawas yang lebih berpengalaman, Walilah mohon bimbingan arahan ke depannya mau seperti apa. Begitu juga dengan Dewan Guru, selalu Walilah katakan gagasan apa yang memang baik untuk sekolah kita silakan utarakan. Begitupun dengan kepala sekolah, dan jangan jadikan kelemahan itu sebagai alasan, karena sampai kapanpun kita tidak akan melangkah. Tapi jadikan aset yang ada itu sebagai kelebihan. Walaupun aset itu tidak hanya biaya, tapi ada sebuah keinginan dan pemberdayaan kita kerjasama dengan siswa, wali murid. Nah, insya Allah kita bisa lebih baik dari yang sudah baik ya, gitu. Jadi itu sekian Bapak, mungkin nanti dilanjut dengan sesi diskusi. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Nur Fitriai yang sudah berikan sambutan, menyampaikan dari mulai profil sekolah, visi misi, tujuan, berikut dengan program-program. Ada program yang sudah tercapai, tapi banyak juga program yang belum tercapai, dan insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program itu sebenarnya untuk mencapai, untuk mewujudkan misi dan tujuan sekolah itu. Nah, tadi dirumuskannya bareng-bareng ya Kepala ya. Ini baru ya visi misinya? Baru ya. Oh jadi udah ganti lagi visi misinya. Mudah-mudahan KSP-nya sebentar lagi juga udah bisa. Saya rankingnya ada misalkan di 20 besar gitu. Nah mudah-mudahan tahun ini mau bergeser dari 20 besar menjadi misalnya 10 besar gitu. Jadi targetnya nggak usah jauh-jauh banget gitu. Yang bagusnya mah 10 besar gitu ada gitu. Saya yakin lah guru-gurunya bagus di sini gitu. Nah untuk tahun itu yang akan menjadi bahan penilaian luar terhadap kita. Jadi pun selalu dikatakan, karena bagi Walilah hal yang